Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi tugas dasar praktisi talent mapping di tugas 61. Saya Jeki Pristoni, praktisi talent mapping. Teman-teman, sahabat bakat semua, ketika kita mendapatkan hasil asesmen talent mapping assessment, maksudnya ada proses feedback di sini. Nah, saya akan membahas sebuah hasil TMA dari seorang dokter, sebut saja namanya Dokter Rio, ya. Di sini untuk Dokter Rio, saya akan coba men-feedback hasil TMA-nya dulu. Jadi Dokter Rio ini memiliki potensi bakat dominan. Bakat kuatnya adalah relator, harmoni, connectedness, empathy, maximizer, ya. Kemudian achiever dan responsibility. Dan bakat pendukungnya adalah includer, adaptability, kemudian learner, input, activator, maupun developer dan competition. Nah, kemudian di bakat lemahnya itu ada strategic, command, kemudian arranger, lalu restoratif, ideation, analytical, dan self-assurance. Begitu. Baik, ada juga potensi kekuatannya, caring, ada counseling, spiritualizing, serving, kemudian informing, greeting, dan assisting, ya. Kalau kita lihat, nah, jadi sahabat talent mapping yang berbahagia, Dokter Rio di sini dari profil produktif kita bisa lihat kelompoknya adalah di influencer. Beliau pribadi yang ekspresif dan mudah terhubung dengan orang lain. Banyak menjelajah, ya, harus banyak menjelajah dunia, maksudnya interaksi manusia, gitu ya, untuk berhubung dan menemukan posisi di mana dapat berperan atau berpengaruh. Gitu. Nah, beliau juga pandai mempengaruhi orang lain. Di masalah Dokter Rio adalah beliau ingin melanjutkan studi spesialisasi sebagai dokter spesialis, ya, dan ada pilihan awal yaitu sebagai dokter spesialis penyakit dalam atau juga spesialis kandungan. Tapi kalau saran dari teman-temannya, ia mengambil spesialisasi anak. Nah, lalu apa yang harus Dokter Rio lakukan, ya? Setelah dia melakukan TMA, dia harap dia akan mendapatkan informasi atau alasan yang kuat, gitu ya, untuk bisa memilih spesialisasi dokternya. Hasil dari penjelasan, ya, saya coba akan melakukan penjelasan hasil TMA. Pertama, beliau adalah seorang yang mampu menjalin hubungan dengan orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mampu menjalin persahabatan, ya, dan kedekatan. Di sini dari bakat relatornya. Lalu memiliki kemampuan menciptakan kesepahaman atau keselarasan, selalu memperhatikan interaksi dalam tim, ya, dan pribadi yang peka terhadap potensi konflik. Di sini dilihat dari bakat harmoninya. Kemudian pribadi yang memiliki dorongan, semua itu ada hubungan, mampu bersikap, ya, mampu bersikap bijak dan dalam menjalani hidup dan penuh dengan kedewasaan, begitu.
Kemudian itu dari bakat connectedness-nya. Nah, Dr. Rio juga suka akan suatu hasil yang memiliki kualitas bernilai tinggi. Selalu menjadikan sesuatu yang bagus itu menjadi hebat ya. Ditinjau dari bakat maximizer-nya. Dan merupakan personal yang memiliki energi tinggi. Nih kalau melakukan selalu ingin menghasilkan dan mencapai target dalam keseharian aktivitas ya, dan dilakukan selalu bersemangat dalam hari-harinya. Ada hasil yang ingin dicapai selalu. Ini terlihat dari bakat achiever-nya. Dan beliau juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dari setiap tugas yang dia ambil, yang sudah dia emban. Nah, di sini dilihat dari bakat responsibility-nya. Begitu dari 7 bakat utama. Dan saya akan coba melihat 7 bakat pendukung. Kalau di 7 bakat pendukung ini, Dr. Rio ini mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memiliki kemampuan beradaptasi dalam setiap perubahan yang terjadi di dalam hidup dan dijalaninya, dan merupakan personal yang suka terhadap pengetahuan dan selalu ingin menguasai apapun yang ia ingin tahu. Kemudian beliau juga didorong dengan keinginan untuk mengumpulkan apa saja dari sumber daya yang ia temui, dan dia berpikir pasti semua akan ada manfaatnya. Ini dari bakat inputnya. Kemudian beliau juga memiliki energi ya, selalu memiliki energi untuk setiap aktivitas yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan, dan siap untuk memberi dukungan penuh pada orang lain agar maju. Ini ditinjau dari bakat developer-nya, dan memiliki rasa yang bersaing yang kuat ya. Ada kompetitor, dia ingin selangkah lebih maju, mungkin perasaannya seperti itu. Dalam setiap aktivitas dilakukan selalu ingin lebih baik dibanding orang lain. Kalau kita lihat di sini bakat pendukungnya, competitionnya kuat, pendukung ya, di posisi bakat pendukung di bakat ke-14. Nah, kalau kita coba cek juga 7 bakat terlemahnya ya, beliau itu personal yang kurang mampu merancang rencana dalam mencapai tujuan yang ada, terus tidak tega untuk berani mengambil kontrol ya dalam setiap kerjasama yang ada, yang dibangun. Kemudian personalnya tidak terlalu mementingkan penataan, rangernya lemah nih dalam setiap sistem kerja yang ia bangun, dan kurang mampu memperbaiki benda. Kalau ada barang-barang yang rusak maupun tidak berfungsi dengan baik ya, kurang berpikir untuk bisa memperbaikinya, maksudnya di bakat restoratifnya kurang ya, lemah, dan tidak memiliki banyak ide dalam setiap apapun yang ingin dilakukan gitu ya. Jadi sudah jelas ini ya langsung dikerjakan, misalnya ada ide A ya sudah gitu, tidak mau memikirkan apalagi ide-ide selainnya misalnya. Nah, kita coba juga tidak terlalu mengutamakan data dan pendukung gitu ya, yang rumit dalam pengambilan keputusan ya. Deliberatifnya juga lemah, dan termasuk personal yang mementingkan fakta saat ini ketimbang perasaan. Jadi self assurance-nya lemah juga. Jadi kita bisa lihat dari peta bakatnya, beliau termasuk memiliki profil produktif sebagai influencer. Begitu buat Dr. Rio. Gimana Dr. Rio? Mungkin saya men-feedback dari hasil bakat-bakat yang terlihat ya dari TMA Dr. Rio. Nah, ketika harus menentukan spesialisasi dari spesialis dokter yang Anda ingin ambil, kalau kita melihat di sini, saya memiliki saran bahwa Dr. Rio sebenarnya bisa mengambil jurusan dalam pendidikan spesialisasi anak, karena bisa dilihat dari hubungan bakat yang dimiliki.
ada bakat relator, kemudian harmoni ya, dan connectedness, ada empati juga kuat kan, ada responsibility-nya juga bagus, dan developer dan memiliki bakat includer yang kuat juga, dan terakhir ada bakat adaptability. Itu yang saya lihat. Dengan memaksimalkan bakat-bakat yang saya sebutkan tadi, diharapkan akan membantu Dr. Rio dalam membangun hubungan dengan anak, misalnya kan bisa langsung connect ya situasinya, dan sebagai objek untuk ya melakukan tugas sebagai dokter ya yang berkecimpung di dunia anak. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan kalau kita tinjau dari strength typologinya juga ada aktivitas caring di sini. Ada juga surfingnya baik ya. Kemudian ada counseling ya, dan bisa motivating juga kuat. Ada guiding, ada relating dan communicating. Bisa bekerja sama ya, cooperating ya, dan bisa suka dengan musik juga di sini. Ada musical art dan dramatizing, suka dengan hal-hal seperti drama ya, seni gitu ya. Dan dengan ini ada beberapa hal aktivitas yang memang kita lihat dari strength tipologinya memang bisa gitu berhubungan dengan spesialisasi sebagai dokter anak gitu. Dan harapan saya yang saya sarankan ini memang berdasarkan dengan hasil dari TMA yang Dr. Rio isi begitu. Tapi tidak menutup juga sih sebenarnya, mungkin ini hanya pendapat saya, kalau memang Dr. Rio tetap memilih sebagai dokter spesialisasi kandungan misalnya tadi ya. Dari hasil yang saya tanya tadi adalah dokter spesialisasi penyakit dalam atau spesialisasi kandungan, dan ini juga semuanya berhubungan dengan orang lain gitu, dan dengan objek yang memang ada. Kalau spesialisasi kandungan kan berhubungan dengan ibu ya, dengan wanita gitu, maksudnya yang bisa memberikan advising kuat gitu kan, memberi motivasi juga gitu ya. Semua sebenarnya diserahkan kepada Dr. Rio dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya Dr. Rio sendiri suka nggak sama anak-anak, dengan dunia anak-anak misalnya. Kemudian bisa nggak dalam keseharian sebelumnya, latar belakangnya apakah memang mencintai dunia anak-anak. Kalau dilihat dari bakat-bakat tadi ya sepertinya Dr. Rio suka. Tapi kalau memang tidak ada ke feeling atau nggak cepat connect ke anak-anak, ya mungkin tadi ke orang lain, yang objek yang lain ya, sepertinya dokter ahli kandungan tadi, kepada personal yang lain ya, gender perempuan maksudnya, yang model yang dewasa, kalau tadi kan yang anak-anak, sehingga bisa membangun ke komunikasi yang kuat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Semua kembali kepada Dr. Rio dalam pertimbangan pengambilan keputusan memilih spesialisasi dokter. Kalau kita di sini, saya hanya memberikan gambaran hasil dari TMA saja, dan semoga dengan ini semakin menguatkan Dr. Rio feel-nya kemana gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya bantu kepada Dr. Rio. Semoga sukses dalam memilih dan berkarir di pilihan yang sudah Dr. Rio pilih di masa depan ini nanti. Semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.